Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang cerita karamah Mbah Dalhar waktu Congol bertemu wali yang sudah meninggal, makan satu kali kenyang selama 10 hari. Kyai Dalhar alias Mbah Dalhar adalah seorang imam besar yang lahir di kawasan Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol, Muntilan, Magelang. Ia lahir pada tanggal 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870. Nama dihargai adalah Nahrawi yang diberikan oleh orang tuanya. Silsilah Kyai Dalhar berhubungan dengan Raja Amangkurat III dari Mataram. Mbah Dalhar memiliki beberapa cerita karamah yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Indonesia. Konon Kyai Ahmad Dalhar waktu Congol, Muntilan, Magelang pernah melakukan beberapa kali ziarah. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang belum pernah dia temui sebelumnya. Siapa namamu? Dari percakapan berikut antara Mbah Dalhar dan pria itu, tanya Mbah Dalhar waktu Congol. Nama saya Nur Muhammad Fadli, mana Magelang, jawab pria itu. Saya juga dari Magelang, jawab Mbah Dalhar. Ternyata memang menyebut daerah Ngadiwongso. Ngadiwongso adalah salah satu desa di Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Yaitu Kyai Dalhar dan Kyai Nur Muhammad berada di kecamatan yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Setelah berlebaran, Kyai Nur Muhammad menyarankan agar Mbah Dalhar besok pulang jika ada waktu ke tempat saya. Cukup lama berlalu, Mbah Dalhar tidak langsung berkunjung dan sebaliknya. Kyai Nur Muhammad juga tidak mengunjungi rumah Mbah Dalhar sejak pertama kali bertemu saat musim haji. Suatu ketika Mbah Dalhar menerima undangan acara di suatu tempat. Di saat banyak orang belum memiliki kendaraan mewah seperti sekarang, saat itu Mbah Dalhar didampingi oleh Haji Bukhari, hartawan dari desa Tirto Grabak di Magelang. Sepulang dari acara, tiba-tiba mobil Mbah Dalhar mogok di tengah jalan. Mbah Dalhar tidak tahu bahwa mereka sekarang telah berhenti di desa Manani. Keduanya baru menyadari bahwa mobil mereka rusak. Di bagian salaman, mereka mencoba bertanya kepada penduduk setempat. Maaf Pak, jika saya boleh bertanya, di mana perjalanan ini? Oh, ini Wong Sonodoro, begitu jawab warga setempat. Kebetulan sekali kami singgah di rumah Kyai Haji Nur Muhammad yang merupakan sahabat baik saat saya haji. Katanya tinggal di desa Ngadiwongso, kata Mbah Dalhar kepada Haji Bukhari. Mengingat berbagai kenangan indah bersamanya, Mbah Dalhar bertanya lagi, tahukah Anda alamat Kyai Haji Nur Muhammad? Oh iya, jawab Doro di sana. Meskipun alamatnya dengan jelas tidak terlalu jauh dari tempat itu, Mbah Dalhar berjalan dan kemudian sampai di rumah tempat tinggal Kyai Nur Muhammad. Rumahnya tepat di sebelah rumpun bambu yang indah. Di sana mereka berdua disuguhi kelezatan istimewa sebagai tamu kehormatan. Karena makanan dan minuman khas Kyai Nur Muhammad tidak akan pernah terlupakan oleh Mbah Dalhar dalam hidupnya di dunia ini. Setelah makan menu Kyai Nur Muhammad, Haji Bukhari bersaksi bahwa dia tidak pernah merasa lapar atau haus. Selanjutnya, setelah menyantap masakan Kyai Nur, ia menjadi kurang tertarik terhadap segala jenis makanan. Hingga tidak ada makanan yang menjadi kelezatan dibandingkan dengan Kyai Nur Muhammad.
Sekitar 10 hari kemudian, Haji Bukhari yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai hartawan kaya menerima undangan untuk acara keluarga di suatu daerah. Sampai sekarang 10 hari yang lalu dia merasa kenyang dengan makanan. Dia juga masih tidak memiliki nafsu makan, tapi kehilangan itu. Jika tuan rumah menegurnya sedikit karena tidak meringankan hati si pemakan, maka jika kamu kaya, kamu pasti tidak menyukai makanan orang miskin seperti kami, kata tuan rumah. Haji Bukhari merasa cemas dan merasa kasihan pada dirinya sendiri dan memaksa dirinya untuk makan. Ya ampun, rasa kenyang yang hilang dari 10 hari yang lalu. Segera setelah dia lapar lagi dan makanan yang diberikan oleh Kiai Nur Muhammad. Haji Bukhari terkejut dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Setelah diteliti secara menyeluruh, kemudian menemukan jawaban bahwa Kiai Nur Muhammad telah meninggal beberapa waktu lalu. Dia menyimpulkan bahwa dia menerima makanan dari orang mati, dan cerita ini menunjukkan kebenaran. Sebuah ayat yang mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Tuhan tidak mati. Mereka hanya mengalami kematian satu kali. Setelah itu mereka hidup kembali dan hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.